Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas A. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan info kepada Anda yaitu tentang seputar Color S, yaitu berkaitan dengan tema. Kalau kalian ingat dengan tampilan ini adalah tampilan theme editor atau tempat untuk ngedit tema yang sebelumnya pernah sudah diperkenalkan pada saat di Overseas Launch Event Color Ice 7. Nah, termasuk di sini adalah menjelaskan tentang theme editor dan tampilannya seperti ini yang memungkinkan kolaborasi antara kita sebagai pengguna dan dengan menggunakan theme editor ini. Dan baru-baru ini saya dapat kiriman dari Telegram ya mengenai tentang cara untuk mengaksesnya. Nah, sebelumnya ini kita lihat dulu. Developing a new tool for the designer. With all these tools, you can upload your design packages on Oppo platform. It will make it easier. Nah, dan sekarang kalau bawaan aslinya bisa dilihat di sini. Itu adalah tampilannya seperti ini ya, menggunakan bahasa Cina. Kalau kita lihat di sini dia menggunakan bahasa Cina yang kalau kita orang Indonesia atau orang luar negeri selain Cina ya juga akan sulit untuk memahami ini tentang pengeditan dan lain sebagainya. Namun bagi kalian yang pengen nyobain tentang fitur ini nggak usah khawatir, gampang karena ada fitur translation. Nah, kan tapi kalau di Firefox ya, ini menggunakan Firefox, kita untuk translationnya agak susah dan translate back with Google Translate malah kadang jadinya dia nggak bisa jadi bagus, dia kadang error juga ya. Nah, solusinya adalah kalian pakai Chrome seperti yang saya gunakan ini. Kita pakai Chrome ya di sini. Nah, untuk sebelum kalian bisa masuk ke sini, nah, jadi ini dirubah menggunakan Chrome. Jadi pakai fitur klik kanan, kemudian translate to English kalian pilih. Nah, kalau sebelumnya tampilannya itu seperti ini saya buka dulu. Nah, yang harus kalian lakukan sebelum masuk ke web itu adalah kalian harus punya profilnya ini dulu. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini profilnya kalian harus punya profil dari ini namanya Heytab. Silahkan kalian nanti masuk ke sini dengan ya cara yang daftar sign up dan lain sebagainya yang pada umumnya masuk di pendaftaran. Kemudian setelah itu nanti kalian akan setelah itu kalian klik yang kedua, download the link for theme editor. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, dia menggunakan bahasa Cina ya. Jadi nggak usah khawatir, gampang. Jadi tinggal klik kanan kemudian translate to English. Maka dia akan dengan cepat untuk translate ke English. Yang tadinya masih bahasa Cina bisa berubah mulai dari global, desktop, lock screen, kemudian control center. Nah, ini kemudian bridge jam ya, kemudian com di sini. Kemudian di sini juga kita bisa pilih sesuai dengan temanya. Nah, sesuai dengan mode HP-nya ada yang full screen, tampilannya seperti ini. Kemudian Liu Haiping, tampilannya ini biasanya Oppo A3s, kalau enggak dia tampilan Realme C1, tampilannya seperti itu ya. Kemudian ini water drop screen, ini seperti Realme 3 Pro atau Oppo A5 2020, tampilannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu bisa kalian save. Nah, ini jadi masih belajar ya, saya juga masih belajar untuk sebenarnya pakai ini tuh kayak mana sih, termasuk bisa sampai ekspornya nanti jadinya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh kalau coba kita ekspor, nah tampilannya seperti apa nanti. Nah, ini belum selesai berarti ini ya, harus kita tampilkan. Ini adalah untuk previewnya. Nah, ini adalah pembukaan aja. Jadi kalau kalian memang antusias untuk perdalam ini, di sini juga disediakan untuk tutorialnya ya. Untuk tutorialnya nanti ketika kalau kalian klik, maka nanti akan diarahkan ke sini untuk tutorial belajarnya. Ini kita coba translate to English juga. Nah, ini platform guidelines preview image name. Memang untuk buat tema ini ya
gampang-gampang sulit. Sebagai contoh di sini misalnya kita edit desktop, kita ingin edit desktop. Di sini ada pilihan-pilihannya. Bentuk tampilan desktopnya seperti apa, ini bisa dilihat colornya, text color, plugin background, thumbnail layout dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa tambah. Nah ini biasanya kalau tampilan awalnya dia tampilannya seperti ini ya, tapi dengan menggunakan bahasa Cina tadi. Nah caranya kalian klik kanan, kemudian kalian translate to English supaya bisa jadi bahasa Inggris seperti ini. Nanti akan ada pilihan ini. Kalau pakai bahasa Cina kan kita bingung. Nah di translate nanti tampilan awal. Kalau kalian misalnya sebagai contoh di sini ya, sebagai contoh saya ini dulu keluar dulu. Nah, cancel, ini keluar dulu, kita drop out dulu. Nah, oke. Nah nanti tampilan awalnya seperti ini. Setelah kalian buat akunnya, maka tampilannya seperti ini. Kalau memang belum buat, kalian diarahkan untuk register akun dulu. Di sini kita rubah lagi pakai translate to English dan akan tampil seperti ini. Karena kita rubah-rubah bahasa, jadi kalau internetnya lambat, ini saya kebetulan pakai wifi handphone ya. Nah ini tampilannya jadi seperti ini. Nanti please enter your mobile phone, please enter verification code, please enter the password. Ini kalau mau ini, kalau kalian belum sign up. Kemudian misalnya kalian sudah sign in, maka kalian di sini ada dua cara. Yang pertama adalah SMS verification, kemudian password login. Nah biasanya saya pakai SMS verification aja. Ini yang kita nggak perlu lagi nginget-nginget passwordnya apa. Nah nanti akan dikirimkan SMS ke kita. Misalnya di sini nomornya ngasal aja 0897555555, misalnya seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan get, nanti akan dikirimkan SMS ke HP kita, kemudian kita masukkan, kemudian tinggal login ya. Nah atau bisa juga pakai voice verification code dengan di telepon, tapi kalau di telepon suaranya agak nggak jelas gitu. Jadi lebih enak pakai yang get ini. Tapi kalau misalnya lama, kadang juga saya untuk masuk ke sini itu agak lama ya. Jadi kalau masuknya agak lama, pakai yang voice verification. Kalau didengerin baik-baik, pelan-pelan, atau sambil direkam biar bisa diulang berkali-kali, ya bisa jadi kedengaran juga dan bisa untuk masukin di sini. Dan ingat hanya berlaku 5 menit aja. Setelah itu sudah nggak berlaku lagi. Demikianlah sedikit info yang bisa kami berikan tentang time editor untuk HP Oppo. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.